Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar hari ini? Semua pasti luar biasa ya. Selamat pagi Kak Nanda. Pagi Kak Vela. Oke, selamat pagi Kak Tessa. Pagi. Puji nama Tuhan. Hari ini sangat luar biasa adik-adik. Karena hari ini baju kakak-kakak kita bertiga lagi cerah-cerah nih. Coba ditebak warna apa aja. Ada warna merah dan juga warna pink. Wah, adik-adik tahu bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa karena bulan ini adalah bulan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Jadi kita harus bersyukur menjadi anak-anak Indonesia karena sampai saat ini kita bisa terus merasakan kemerdekaan yang sangat luar biasa. Oke adik-adik, pada pagi hari ini kita akan sama-sama memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kakak ajak semua bangkit berdiri. Yuk, yang masih duduk, yang masih males-malesan, kita bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan dengan satu pujian dari terbit matahari. Yuk, semua bertepuk tangan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari Pagi, sampai pada masuknya, sore-sore. biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita pujikan lebih semangat lagi. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekarang sebelum kita lebih lagi memuji nama Tuhan, kita mau terlebih dahulu berdoa. Kakak aja semua lipat tangan, tutup mata. Kita akan sama-sama berdoa. Dengan kasih Kak Nanda boleh memimpin doa kita pada pagi hari ini. Ya, mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur pada pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan
Dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih kami sudah bersatu dalam doa memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Yuk semua tetap bangkit berdiri ya adik-adik semua. Nggak ada yang boleh duduk. Kita harus semangat pagi hari ini. Nah, tanggal 17 Agustus kemarin kita sudah merayakan apa? Memperingati hari apa kakak-kakak? Tuh hari apa? Hari kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia. Nah sekarang kakak ajak Kak Nanda, Kak Tessa dan adik-adik di rumah, kita harus sama-sama katakan merdeka 3 kali ya. Kita pemanasan dulu Kak, yuk 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Nah sekarang lebih semangat lagi, tambah adik-adik di rumah lebih kencang suaranya ya. Kakak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Puji nama Tuhan. Sekarang kita mau memuji nama Tuhan lagi dengan satu pujian. Sekarang saya sudah bebas. Tetap bangkit berdiri ya. Tepuk tangan semua. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas. Haleluya. Lebih semangat lagi. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 bebas. Haleluya. Oke, adik-adik puji nama Tuhan. Kasih tepuk tangannya buat Tuhan Yesus dong. Kita harus patut bersyukur adik-adik. Karena apa? Tadi pujian mengatakan sekarang saya sudah bebas. Bebas dari apa? Kita bebas dari dosa. Karena apa adik-adik? Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa adik-adik semua. Sekarang kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Semua tetap bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memuji nama Tuhan dengan satu pujian Laskar Kristus. Kita semua adalah Laskar Kristus. Oke, tetap bangkit berdiri. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan,
semua pasti tidak pernah capek. Karena apa? Kita memuji nama Tuhan. Jadi kita tidak harus gampang capek, apalagi kita males-malesan. Nah, itu nggak boleh. Sekarang kakak ajak semua duduk kembali. Oke, sekarang kita mau sama-sama mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan yang sudah disediakan di rumahnya masing-masing. Kita akan sama-sama memuji nama Tuhan untuk mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dengan satu pujian, sungguh ku bangga Bapa. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Yuk, semua lipat tangan, tutup mata. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sangat dan sangat bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi setiap kami, terlebih anak-anak Tuhan sekolah minggu yang ada di GITC Kelet ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan, biarlah persembahan ini boleh berguna dan boleh bermanfaat untuk menjalani pelayanan dalam sekolah minggu GITC Kelet. Berkati juga untuk para pengelola, bahkan guru-guru sekolah minggu, biarlah Tuhan terus ikut campur tangan di dalamnya, dalam mereka melayani Tuhan dan melayani anak-anak sekolah minggu. Berkati juga untuk setiap orang tua, para anak-anak sekolah minggu, kiranya Tuhan terus memberkati segala usaha pekerjaan kedua orang tua mereka masing-masing. Dalam nama Yesus Tuhan buat berhasil, sehingga boleh memenuhi setiap kebutuhan demi kebutuhan yang anak-anak Tuhan butuhkan di sekolah minggu GITC Kelet ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami, kiranya Tuhan terus tuntun kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, siapa yang sudah siap untuk belajar firman Tuhan? Saya. Oh, Kak Nanda sudah siap. Kak Tessa sudah siap? Sudah siap. Sekarang kakak ajak Alkitabnya diambil, ayo disiapkan dulu. Ditaruh di atas meja atau dipegang ya. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan sama-sama memuji nama Tuhan terlebih dahulu dengan satu pujian, ku ingin dengar cerita. Semua sikap duduk tenang.
Salam, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya pagi ini? Pak Yolanda yakin bahwa kabar kita semua baik dan luar biasa karena Tuhan selalu menyertai dan memberkati kehidupan kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari yang indah ini, sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa ya adik-adik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kasih dan anugerah Tuhan. Jikalau pada pagi hari yang indah ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih pagi hari yang indah ini kami mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami. Meskipun saat ini kami hanya bisa beribadah di rumah kami masing-masing, tapi sukacita yang daripada Tuhan akan terus ada dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, shalom adik-adik. Selamat pagi. Puji nama Tuhan ya adik-adik. Jikalau pagi hari yang indah ini kita boleh bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dan juga belajar firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin adik-adik sudah sering sekali ya mendengar cerita Alkitab tentang tokoh yang satu ini ya. Namanya adalah Abraham. Adik-adik yang dikasihi, kita baca dulu Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat yang ke-18 dan 19. Oke, Pak Yolanda akan membacakan untuk adik-adik sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Amin. Demikian adik-adik pembacaan firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Dan pada pagi hari yang indah ini Pak Yolanda memberikan tema atau judul Tuhan selalu menepati janjinya. Adik-adik yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, Pak Yolanda yakin bahwa adik-adik tidak asing atau sudah sering sekali mendengar cerita Alkitab tentang tokoh yang bernama Abraham. Adik-adik, Abraham dikenal di seluruh dunia sebagai bapak bangsa-bangsa atau bapak orang percaya. Tapi adik-adik, di masa tertentu itu Abraham menyadari bahwa pada saat itu dia tidak bisa memiliki keturunan. Ya. Tapi kita tahu bahwa Abraham ini adalah hamba Tuhan yang setia. Dia bekerja keras dan dia diberkati oleh Tuhan. Tapi di dalam kehidupannya, sayang sekali adik-adik, bahwa Abraham atau yang dulu namanya itu Abram, ya, itu tidak memiliki anak. Dan Abraham ingin memiliki putra.
Dan di sana Tuhan berjanji untuk menjadikannya bapa dari banyak bangsa. Yang sampai saat ini adik-adik kita tahu bahwa Abraham dikenal sebagai bapa orang percaya, bapa bangsa-bangsa. Saat Abraham menerima janji daripada Tuhan, Abraham sangat senang, adik-adik. Ya, pastinya sama dengan saya, ya, Pak Yolanda dan adik-adik semua di rumah. Saat diberi janji sama orang tuanya, ya, mau dibelikan apa atau mau diajak kemana, pasti hati adik-adik itu senang, gembira, karena akan menerima sesuatu yang diharapkan. Ya. Demikian juga adik-adik, Abraham sangat senang karena dia menerima janji daripada Tuhan bahwa dia akan memiliki keturunan. Tapi dalam perjalanannya waktu hingga tahun ke tahun, ya, istrinya yang bernama Sarai masih tidak hamil atau mengandung juga. Hingga pada akhirnya, ya, Sarai meyakinkan Abraham atau Sarah meyakinkan Abraham untuk menikahi hambanya yang bernama Hagar. Hagar yang berasal dari Mesir, adik-adik. Ketika Sarah meyakinkan Abraham melakukan apa yang menjadi keinginan Sarah, yaitu menikahi Hagar. Ya. Sehingga Hagar mengandung seorang putra, dan putra itu diberi nama Ismail, adik-adik. Karena itu di ayat ke-18 Abraham berkata kepada Tuhan, dan Abraham berkata kepada Allah, kiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Tuhan langsung menjawab pada saat itu di ayat yang ke-19, adik-adik. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Jadi adik-adik yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam perjalanannya waktu tahun ke tahun, Abraham tetap setia, Abraham tetap yakin dengan janji-janji Tuhan. Hingga pada akhirnya Tuhan memberitahu Abraham bahwa Sarah akan memiliki seorang putra. Tapi kalau kita membaca dari awal perikop ini, adik-adik, di sana kita akan melihat Sarah itu tertawa saat Tuhan memberitahu bahwa dia akan hamil. Nah, tetapi apa yang menjadi janji Tuhan itu digenapi, sehingga Sarah hamil atau mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Abraham menamai anak itu Ishak. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat cerita kisah yang dialami oleh Abraham dan istrinya, lalu kita kembalikan dalam kehidupan kita masing-masing, adik-adik, kita pasti merasakan hal yang sama. Ketika Tuhan berjanji dalam kehidupan kita,
tapi kita belum bisa menerima atau belum menerima janji-janji Tuhan itu, kita akan muncul rasa khawatir apakah Tuhan akan menepati janjinya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat kita menjadi anak-anak Tuhan seperti yang dikatakan Injil Yohanes pasal 1 ayat 12, maka di sana kita sudah dipastikan menerima apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Entah itu di dalam sekolah kita, entah itu di dalam masa depan kita, entah itu di dalam segala cita-cita yang kita harapkan. Saat kita tekun, saat kita rajin, saat kita ulet, saat kita taat, dan saat kita setia melakukan apa yang menjadi bagian kita saat kita menjadi anak-anak Tuhan, maka di situ Tuhan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya sebagai Bapa atas anak-anak tersebut. Jadi adik-adik, jangan takut, jangan khawatir. Ingat, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak bisa ingkar janji, Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya. Apapun yang kita alami, apapun yang kita saat ini sedang hadapi, jangan takut, jangan khawatir. Ketaatan dan kesetiaan kita akan membawa kita kepada berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, firman Tuhan pagi ini, kita harus tetap semangat menjadi anak-anak Tuhan. Kita harus tetap semangat dan setia untuk bisa menerima janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pagi hari yang indah ini. Tuhan, terima kasih jikalau pada pagi hari yang indah ini Tuhan mengingatkan kami anak-anak sekolah minggu untuk tetap menjadi anak-anak yang setia, menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang menanti-nantikan janji Tuhan dalam kehidupan kami, dalam masa depan kami, dalam sekolah kami, dalam cita-cita yang menjadi harapan kami. Kami mau bawa semua harapan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan selalu menepati janji-janji yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari yang indah ini, hamba-Mu berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu, dari kelas balita sampai kelas besar. Tuhan memberkati mereka dalam tumbuh kembang mereka. Tuhan memberkati mereka di dalam masa depan yang menjadi harapan mereka. Kiranya tangan dan kuasa Tuhan selalu campur tangan, selalu memberkati dan menyertai kehidupan anak-anak sekolah minggu kami di tempat ini, GITJ Kelet. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Oke adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan.
Siapa yang tadi dapat berkat dari cerita firman Tuhan? Ayo. Nah, kita semua pasti mendapatkan berkat, dan apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua harus kita lakukan. Kita sudah di penghujung ibadah. Siapa yang akan melanjutkan segala aktivitasnya kembali? Nah, pasti kita semua akan melanjutkan aktivitas kita kembali. Namun sebelum itu, kita mau terlebih berdoa supaya segala sesuatu yang kita lakukan nanti boleh terus diberkati Tuhan. Yuk, kakak ajak semua lipat tangan, semua tutup mata. Kita akan sama-sama berdoa sebelum kita menyelesaikan ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur karena pada pagi hari ini kami boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu dengan baik. Dan semua karena kasih Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, biarlah lewat setiap pujian kami, setiap pesan yang Tuhan boleh berikan lewat Pak Yolanda, boleh terus kami ingat, boleh terus kami tanamkan dalam hati kami, supaya kami terus menjadi anak-anak sekolah minggu yang terus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, yang terus takut akan Tuhan dan senantiasa setia kepada Engkau. Dan sebentar Tuhan, kami semua akan menyelesaikan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kami dimanapun kami berada nanti, apapun kegiatan kami. Kiranya Tuhan terus melindungi dan menjagai kami. Terima kasih Tuhan, kami tutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua anak-anak Tuhan sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita tutup ibadah pagi hari ini dengan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab